'Cause I can fly, I can fly. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Rosi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah, sebelumnya, apakah cerita fantasi itu? Kemudian, bagaimana ciri-ciri cerita fantasi? Dan apa saja jenis cerita fantasi? Setiap orang pasti memiliki imajinasi yang berbeda-beda. Imajinasi berkaitan dengan hayalan, berkaitan dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada, dan berimajinasi dapat menimbulkan daya fantasi atau hayalan untuk menciptakan suatu karya baru. Nah, fantasi itu ada dua. Yang pertama fantasi aktif dan fantasi pasif. Untuk fantasi aktif, contohnya seorang perancang, pelukis, atau penulis. Fantasi aktif itu berarti seseorang berfantasi atau berimajinasi itu untuk tujuan tertentu. Misalnya seorang perancang, pelukis, dan penulis tadi kan berimajinasi untuk menghasilkan suatu karya baru. Jadi imajinasi mereka itu terarah atau memiliki tujuan. Sedangkan fantasi pasif, contohnya orang yang sedang melamun. Nah, orang sedang melamun itu mereka berimajinasi tapi tanpa tujuan, jadi hanya berangan-angan saja, seperti itu. Ya, kita akan mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Pada cerita fantasi, peristiwa yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi. Tokoh dan latar yang diciptakan oleh penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dari dunia nyata. Seperti kalian waktu melihat kartun Doraemon. Nah, Doraemon itu adalah salah satu contoh cerita fantasi. Di dalam cerita Doraemon, itu tokoh Doraemon memiliki kantong ajaib. Nah, itu bisa mengeluarkan berbagai macam benda ajaib. Nah, dari situ peristiwa Doraemon memiliki kantong ajaib itu kan di dunia nyata tidak ada, tapi di dalam cerita fantasi itu ada. Jadi seperti itu. Nah, ciri-ciri umum cerita fantasi ada 6. Yang pertama ada keajaiban. Yang kedua, ide cerita terbuka dan tidak terbatas. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Yang keempat, tokohnya unik. Yang kelima, bersifat fiksi. Dan yang keenam, bahasanya variatif. Ciri yang pertama, adanya keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Nah, cerita fantasi mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Kemudian, ide cerita fantasi terbuka dan tidak terbatas. Jadi, ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Nah, tema cerita fantasi biasanya magic, supranatural, atau futuristik. Nah, futuristik ini adalah masa depan ya. Jadi ceritanya itu membahas tentang kehidupan di masa depan. Contohnya seperti itu. Kemudian untuk ciri yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan ya. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar dan menerobos dimensi ruang dan waktu. Ciri yang keempat, tokohnya unik, yaitu memiliki kesaktian atau kekuatan super. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh bisa memiliki kesaktian atau kekuatan super. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari, mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu, misalnya di masa kini atau di masa lalu, dan juga bisa mengalami peristiwa di masa yang akan datang atau masa depan. Ciri yang kelima, bersifat fiksi atau fiktif. Jadi cerita fantasi bukan kejadian nyata.
Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi imajinasi atau fantasi. Yang keenam, bahasa yang digunakan itu variatif, menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan ya, bukan menggunakan bahasa formal. Jadi menggunakan seperti bahasa kita sehari-hari, percakapan seperti itu. Nah, kemudian jenis teks cerita fantasi. Berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, dibagi menjadi dua, yaitu fantasi total dan fantasi sebagian. Fantasi total, nah pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi ceritanya benar-benar imajinasi dari penulis. Misalnya, cerita fantasi Nagata itu adalah jenis cerita fantasi total. Jadi nama orang, nama objek, nama kota yang ada dalam cerita itu benar-benar rekaan dari pengarang. Jadi murni imajinasi dari pengarang. Kemudian fantasi sebagian, cerita fantasi ini mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Kemudian, jenis cerita fantasi berdasarkan latar waktu terbagi menjadi dua. Yang pertama lintas waktu dan yang kedua sezaman. Untuk lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah, atau masa kini dan 40 tahun mendatang, atau masa depan ya. Kemudian untuk yang sezaman, latar sezaman berarti latar yang digunakan itu satu masa. Misalnya fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Baik, sekian anak-anak. Selamat belajar dari Ruang Silat. Semoga sukses.